Hai, kita jumpa lagi pada sesi yang kedua. Bincang santai kita dengan fotografer kita, Bung Ferry. Saya susah tuh Bung Ferry, saya manggilnya Julius selalu seperti itu. Bung Julius Ferry ini tentang pengalaman awalnya menjadi seorang fotografer, bagaimana dia mencintai fotografi dan lain-lain. Sekarang kita sesi kedua, kita ngomong-ngomong ini seperti saya katakan tadi, ini fotografer Bung ini walaupun dia di Tanjung Pinang, dia ini kelas internasional, ini bukan kelas Indonesia lagi. Dia dikenal di pers asing, menjadi kontributor di penerbitan asing di Amerika, di Eropa seperti itu. Dan nanti kita minta ceritakan dengan mana saja dia pernah bekerja, lalu dan dia ini sering mendapat penghargaan internasional nih, lomba-lomba hebat-hebat. Nah, Bung Ferry, ceritakanlah ke kami ini apa lomba-lomba yang Anda menangi, dan kira-kira perusahaan pers besar apa yang paling Anda pernah menyumbang foto? Kata dunia kan ini Washington Post, ada apa-apa seperti itu. Nah, ada di Inggris, ada The Sun dan lain seperti itu. Nah, ceritalah para pemirsa kami ini ingin tahu sehebat apa orang kampung kita ini di dunia internasional. Yang sini mungkin jangan-jangan tidak ada yang tahu sebetulnya dari. Oke, baik, terima kasih. Kalau penghargaan, kayaknya mungkin saya udah, kalau dihitung dari tahun 99 sampai sekarang. Mulai dapat penghargaan pertama itu 99. Tahun 1999 ya. Pas waktu lomba foto Festival Kesenian Yogyakarta. Oh, jadi mulai Jakarta itu Anda sudah mulai dapat penghargaan. Mungkin udah kalau penghargaan sampai sekarang mungkin udah 100 lebih, udah 100 lebih saya kayak. Mulai dari event kampung sampai ke event internasional ya. Internasional banyak sekali fotonya. Saya yang berkesan tentu lomba foto yang internasional ya. Saya pernah menang lomba foto JT Image di Australia, juara 1 waktu itu. Foto apa itu sampai mendapat? Waktu itu saya foto tentang ini mana ini? Air Show Singapura. Oh, ISO pesawat terbang di Singapura. Kebetulan waktu itu ada pesawatnya Korea Selatan. Dia lagi terbang menuki, asapnya banyak gitu. Jadi foto itu jadi juara 1 di Australia. Terus kalau yang terakhir saya juara 3 di lomba foto sawit internasional, CPOC, Crude Palm Oil Council. Saya juara 3 waktu terakhir tahun 2021 ini. Terakhir Anda ikut tahun 2001 ini tentang sawit ya, tentang sawit. Foto sawit saya terakhir menang, tapi kalau yang menang, kalau cuman finalis, saya terakhir lomba di HIPA. Jadi kalau lomba foto saya pernah juga juara di lomba secara internasional, nasional juga banyak di Kementerian. Di Indonesia Anda pernah menang apa? Lomba di Indonesia fotografer. Foto tentang di ESDM, Kementerian ESDM saya pernah menang. Foto di Kompas, lomba foto Kompas ngadain lomba foto juga saya pernah menang juga. Banyak sekali lah. Karena saat ini apalagi sekarang ini zamannya Instagram, banyak sekali lomba-lomba foto di Instagram yang tiap minggu ada. Kalau saya ada stok foto, saya ikutin. Anda ini kan bekerja di Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Di event pariwisata Anda pernah menang apa ya? Yang objeknya wisata Kepri, saya pernah menang di Kementerian Pariwisata 2009 apa ya, saya lupa ya. Ada yang menarik di tapi foto itu foto orang lagi silat. Di Kepri, foto orang lagi silat pas waktu festival Bahari Kepri, ada
silat, pertunjukan silat di pentas itu ada foto itu menjadi juara foto di Kementerian Jadi Pariwisata. eventnya sederhana, tapi yang kemampuan Anda sebagai fotografer seperti yang menentukan kemampuan Anda sebagai seorang fotografer itu, artnya, seninya itu. Event silat itu di mana-mana kan ada. Tidak hanya luar biasa sebetulnya kan, kecuali Hang Tuah yang sudah sama jembat itu luar biasa lah. Tapi yang biasa ini kan tetapi kemampuan Anda. Saya pernah juga foto lomba foto itu tentang energi terbarukan. Di waktu itu yang ngadain Institut Teknologi Yogyakarta, saya foto di Pulau Jemaja, foto PLTS di Pulau Sungga itu tenaga surya. Di Pulau Sungga tuh banyak sekali panel-panel surya. Jadi saya foto itu. Pada itu panel surya itu udah ada di ujung Natu di mana-mana ada. Ya waktu itu ada seperti itu ya. Itu yang anda saya foto dan foto di Pulau Sungga itu banyak sekali menang lomba foto di mana-mana. Hampir 10 lomba foto banyak menang di lomba foto nasional. Kalau publikasi hampir semua media-media major, media yang terkenal di internasional udah pernah saya foto pernah di foto saya di New York Times, dimuat di New York Times, juga. Tentang apa itu? New York Times pas waktu dulu gempa Padang pernah terakhir. Itu Anda bekerja untuk kantor berita? Iya, dia membeli dari kantor berita maksud saya. Iya. Tidak spesial. Tidak langsung ke hire ke saya, tapi saya waktu itu bekerja untuk kantor berita JT Image di Amerika. Foto di kalau di ini juga waktu Anda dengan JT Image berkali-kali menyebut JT Image itu kapan Anda berkomunikasi dengan JT Image? Salah satu agensi fotografi terkenal di dunia ini. Saya di JT Image udah sejak tahun 2010. Saya udah mulai kenal orang itu. Editornya udah mengenal saya mulai tahun 2010 sampai sekarang. Di Jogja? Enggak, ketemunya di sini di Tanjung Pinang. Karena foto saya juga saya udah mulai di kantor berita itu, di berbagai kantor berita itu mulai tahun 2005 udah mulai saya ngirim-ngirim foto. Terus karena mungkin kebetulan dia mau hire untuk foto di Singapura, mencari fotografer yang dekat dengan Singapura. Jadi kebetulan dia pernah lihat foto saya di koran-koran internasional, jadi mencari orangnya di Google aja sekarang kan nama orang. Jadi kalau saya di hire langsung, saya sering di hire langsung oleh media di Australia, The Australian, Sydney Morning Herald, The Egg. Jadi saya sering. Pas waktu tahun 2008 apa 2009 saya lupa. Foto-foto Anda hebat itu, Anda ingat nggak berapa harga yang pernah tertinggi yang pernah Anda terima, foto-foto Anda terbaik yang pernah yang dalam Anda dimuat? Saya pernah liputan untuk the Sydney Morning Herald pas waktu Australia ada kapal Ocean Viking ke Bintan. Jadi waktu itu kan ada kapal Australia ke Bintan untuk bawa pengungsi, bawa ke Rodenim. Saya waktu itu di hire sampai 2 minggu. Lumayan saya dapat terbangun 2 rumah. Mantap. Kali kerja 2 rumah kali bangun ini. 2 minggu ya. Iya, 2 minggu 2 rumah. Siapa mengira bahwa seorang fotografer bisa sehebat itu, dan itu orangnya di Kepulauan Riau, bukan orang di Jakarta. Kalau Jakarta orang hebat biasa lah ya. Tapi di Kepulauan Riau berarti potensi itu tergantung pada orangnya, bukan pada tempatnya di mana Anda belajar. Karena kesungguhan Anda menggeluti fotografi, Anda mencintai dan bekerja. Kebetulan dolar lebih tinggi daripada rupiah. Iya, memang pastilah itu. Tapi kan saya kan kepingin beritahu teman-teman para pemirsa terutama di Kepulauan Riau ini, bahwa kita ini bisa di mana-mana, bisa jadi sehebat. Bung Ferry ini dikenal secara internasional di sebuah tempat namanya
Kepulauan Riau, tingkat Tanjung Pinang, pegawai negeri lagi. Dan ternyata pegawai negeri itu tak membunuh dia sebagai seorang fotografer yang hebat. Dia hanya mengamankan perasaan bapaknya aja. Bapak kepingin dia jadi pegawai negeri. Tanya ini dah jadi kepala dinas belum, masuk kepala seksi rupanya. Tapi kepala seksi yang dikenal di dunia internasional. Foto dimuat di New York Times itu luar biasa, Bung. Dan itu anak Kepulauan Riau yang foto di sana, belum ada orang Kepulauan Riau fotonya buat di New York Times. Dan kalau Anda tak fotografer, kata orang Melayu bilang kempunan kita dapat tempat seperti itu, luar biasa Anda ini. Dan ini kalau misalnya di Kepulauan Riau di mana-mana, Anda lihat bahwa ada seorang fotografer yang foto-fotonya dimuat di New York Times. Ada seorang fotografer bekerja secara freelance, disewa 2 minggu bangun 2 rumah. Bayangkan itu bagaimana? Dan itu karena pandemi apa segala seperti sekarang ini sebenarnya tak ada halangan kan? Bagi Anda kan tetap bekerja, tetap karena Anda tak bersentuhan dengan orang kan, dengan alam, dengan apa gitu. Jadi COVID ini tidak membuat Anda berkurung di rumah tak kemana-mana kan? Sebenarnya pada waktu COVID ini lebih bisa ini ya, bisa berkreasi sendiri. Apalagi sekarang ada ini ya, microstock namanya. Jadi kita bisa menjual foto-foto. Jadi setiap orang itu sebenarnya kalau mempunyai handphone berkamera bisa menjual foto-foto itu secara internasional. Penting apa ya? Penting fotonya, kualitas fotonya. Tema fotonya ya. Fotonya itu. Tema itu menarik dunia internasional atau tidak? Jadi bisa menjadi fotografi itu sebagai profesi kedua dan bisa berpenghasilan juga. Penghasilannya dolar ya, dolar US. Jadi bayar dengan dolar. Dolar US dan euro biasanya. Euro dan itu. Artinya kalau punya kemampuan fotografi yang bagus, tekun dan punya sense of journalism yang bagus, dan itu concern dan tidak putus asa. Tidak putus asa, terus coba karena ada satu plaza di dunia ini namanya apa tadi, tempat jual foto itu namanya? Saya di JT Image. Yang tempat jualan foto ada Microstock, yaitu tempat penjualan foto itu kayak semacam plaza besar. Plaza besar ya, Shutterstock. Kita nawarkan, kita tawarkan sana, ini foto saya seperti ini. Dan mereka memilih, kalau ada yang menarik mereka beli, bayar. Beli. Jadi itu seperti ya plaza besar, contohnya Microstock itu, Shutterstock, AYM, kita bisa jual foto kita seperti kita main Instagram, tapi kalau kalau AYM kita bukan Instagram, bisa menjual. Kalau kita nawarkan itu, tapi dia yang menjual. Dia punya follower yang banyak seluruh dunia kan, orang memilih itu. Punya klien yang luar. Klien yang hebat. Tapi kalau kita pakai Instagram, kita kan hanya berkomunikasi dengan orang, kita menawarkan orang melalui. Kalau kita punya follower banyak ya bisa, kalau kita punya enggak bisa. Tapi kalau dia kan sudah ada tempat jualnya. Dia jual betul. Dia itu sebuah broker foto sebetulnya, dan Anda bisa hidup di situ. Dan Anda sekarang tiap minggu Anda kirim foto ke situ atau tiap bulan sekali? Saya kalau habis foto, kalau bagus saya kirim. Saya tetap masih motret tiap minggu, pasti motret. Apa aja saya motret. Foto Anda yang Tanjung Pinang yang ada supermoon itu yang bagus itu ada jual sana juga, ada tawaran sana. Oh ya, tahun 2000 tahun lalu ya, 2020. 2020 saya pas waktu supermoon saya motret. Kebetulan saya punya organisasi kecil namanya Sijori Image. Jadi saya bisa menjual foto-foto itu ke berbagai kantor berita besar langsung. Jadi saya nggak ke Microstock, saya jual ke JT Image. Dari Sijori Image itu saya organisasi kecil. Berapa banyak anggota Sijori Image itu? Dia lebih banyak kontributor aja. Jadi saya Sijori Image sebagai platform untuk saya membantu teman-teman. Anda buka toko kecil misalnya seperti itulah. Di Alamaya, Alamaya toko kecil lah. Toko kecil Anda tempat menjual foto teman-teman ya, memasarkan menolong teman-teman yang di seluruh Indonesia menjual fotonya ke tempat-tempat yang menurut saya kalau fotonya misalnya A, saya jualin ke tempat yang A gitu. Dia sesuaikan. Jadi Anda sudah masuk ke wilayah yang
yang tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tapi juga membantu teman-teman fotografer lain dengan membuka sebuah tempat, sebuah space yang tidak terbatas di alam maya itu. Alam maya, betul. Tidak ada batasnya. Berapa juta foto mau taruh di situ pun tidak ada masalah sebetulnya. Tinggal siapa yang punya koneksi, siapa punya jaringan, dan bagaimana cara itu menawarkan. Dan ini untuk teman-teman di Kepulauan Riau yang suka fotografi, ya sudahlah, berhubungan dengan tahun Bung Ferry ini, cobalah memanfaatkan toko Sijori Image dia, Sijori Image namanya, Sijori Image untuk menawarkan foto-foto menarik, terutama karena kita tahu bahwa Kepulauan Riau ini negerinya indah, hebat seperti itu. Nah, tapi banyak sekali orang tak kenal, dan saya mungkin kadang sedih orang makam-makam bersejarah itu kadang-kadang tak pernah tahu orang, karena tak ada foto-foto yang luar biasa berkesan itu untuk ditawarkan di dunia internasional. Banyak orang tidak tahu seperti itu. Baik Bung Ferry, kita sesi yang kedua ini kita close dulu, kita ketemu nanti pada sesi yang ketiga. Para pemirsa sekalian, dari sesi kedua ini kita melihat Bung Ferry menawarkan menyampaikan sebuah bukan pemikiran, sebuah bukti nyata bagaimana fotografi itu menjadi sumber kehidupan yang luar biasa. Banyak Anda kerja 2 minggu 2 biji rumah itu gimana? Benar. Kemudian tiap foto dijual laku itu bayar dengan dolar. Sebenarnya dia tak saja pegawai negeri pun apa-apa, dia bisa nabung pensiun banyak dia. Baik pemirsa, nanti kita break dulu, nanti kita ketemu lagi bincang-bincang santai yang lebih dahsyat pada sesi yang ketiga. Nanti kita dengar cerita Bung Ferry apa mimpi besarnya pada sesi yang ketiga nanti. Baik pemirsa sekalian, kita jumpa pada sesi yang ketiga. Hai, jumpa lagi pada sesi yang ketiga.